Assalamualaikum. Informasi bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, khususnya bagi yang mau membawa barang-barang yang lumayan banyak ataupun barang-barang berharga ya. Jangan sampai nanti ketika pulang ke Indonesia itu ternyata koper teman-teman itu kena coret oleh pihak bea cukai. Emang itu bermasalah? Yang jelas pasti ada masalah di dalam isi koper ya teman-teman. Pengalamanku sendiri, aku dulu juga pas ketika pulang dari Korea itu, nah kopernya kena coret. Nah jadi ketika ngambil koper, nah ternyata udah ada coretannya di koper itu, tetapi pakai kapur. Tetapi sekarang pihak bea cukai itu pinter ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau dulu waktu itu aku itu dicoret itu pakai kapur yang bisa dihapus. Sekarang mereka mencoretnya itu enggak di kopernya langsung, tetapi itu di tag koper. Jadi tidak bisa dihapus ataupun ditutupi ya. Otomatis pasti ketahuan. Aku 3 orang kena coret semua. Aku yang 2 orang dari Jogja, yang 1 dari Cilacap. Begitu ketahuan, itu kan disuruh minggir ya di tempat khusus. Nah itu diarahkan ke lokasi khusus. Nah dalam perjalanan ke lokasi yang khusus itu, aku bersama orang Jogja itu 2 orang, itu aku hapus ya teman-teman. Jadi tandanya itu sudah hilang. Kemudian yang orang Cilacap itu, nah itu tidak dihapus. Ketika sampai di lokasi pemeriksaan koper-koper yang dicoret, nah itu tuh punyaku sama temanku yang di Jogja sudah nggak ada. Petugasnya bilang, wah ini sudah diperiksa, silahkan lanjut perjalanan. Kemudian 1 orang lagi yang dari Cilacap itu masih ada coretannya, sehingga itu dipinggirkan lagi, diperiksa, dibongkar, ternyata ada barang yang bermasalah ya. Jadi kami bertiga itu masalahnya sama ya teman-teman, yaitu membawa barang cair alkohol melebihi dari 2 liter ya. Nah kalau dari Korea kan biasanya teman-teman itu membawa cairan ginseng itu ya. Nah aku bawa itu lebih dari 4 liter kalau nggak salah itu ya. Padahal aturannya itu maksimal 2 liter yang boleh dibawa untuk alkohol. Tetapi kami itu malah melebihi dari batasannya. Tentunya bakal kena masalah. Dan untungnya aku bersama temanku yang Jogja, nah itu bisa lolos karena pemikirannya petugasnya itu udah nggak ada coretannya. Tetapi yang orang Cilacap itu kena denda kalau nggak salah itu 30.000 won atau sekitar 300 ribuan lah kalau dirupiahkan. Kenapa aku bisa tahu ketika koper dicoret langsung aku hapus? Karena sebelum terbang ketika di Bandara Incheon itu ada pengarahan dari agen tiket ya. Itu nanti misalkan koper kalian dicoret berarti koper kalian itu bermasalah. Jadi sudah tahu sebelum terbang ya teman-teman. Nah itu adalah salah satu penyebabnya. Dan bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, pastikan ketika mau pulang harus tahu-tahu hal kenapa koper bisa dicoret ya. Di antaranya adalah barang yang dibawa itu melebihi batas impor. Misalkan barang elektronik, kemudian baju baru, tas baru yang harganya mahal-mahal. Nah itu jangan sampai banyak-banyak ya teman-teman. Bawa yang secukupnya aja. Kalau mau ngasih oleh-oleh ke keluarga, kerabat, nah itu sebaiknya dikirim lewat paket kargo. Maksudnya barang yang nggak sesuai dengan ketentuan bea cukai. Seperti alkohol, nah itu kan batasnya cuma 2 liter. Kemudian rokok itu kan 200 batang. Kemudian untuk HP itu maksimal 2 ya teman-teman, yang bisa didaftarkan IMEI-nya. Kalau misalkan bawa 5 itu nggak apa-apa, tetapi yang bisa didaftarkan itu cuma 2. Nanti yang 3 itu bakal kena blokir alias tidak bisa diisi dengan kartu Indonesia. Tapi masih bisa untuk wifi-an. Kemudian uang tunai. Nah, misalkan teman-teman membawa uang tunai bentuk cash gitu ya. Nah, itu maksimal 100 juta. Kalau uang di atas 100 juta itu harus lapor ke bea cukai ya. Kemudian untuk perhiasan itu yang sewajarnya dipakai ya. Misalkan pakai gelang, kalung itu yang sewajarnya aja, nggak usah grimbyong-grimbyong. Lagian juga misalkan teman-teman itu membawa perhiasan emas terlalu dilihat-lihatin, nah itu bakal mengundang kejahatan ya. Jadi bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika pulang Indonesia itu yang sewajarnya aja dibawa ataupun dipakai. Kemudian untuk yang selanjutnya, pastikan mengisi custom declaration itu sesuai dengan isi koper teman-teman ya. Jadi biar tidak ada yang salah. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, beberapa penyebab kenapa sih koper kita itu bisa dicorek ataupun bermasalah. Di
Di antaranya hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi itu mengapa bisa dicoret ataupun bermasalah. Bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia itu dengan lancar, kalau tidak ada masalah, pastikan teman-teman tahu barang-barang apa yang nggak boleh dibawa ataupun batasannya ketika masuk ke Indonesia biar lancar tanpa ada masalah. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum.